Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kasus seorang ibu diduga dibunuh oleh anaknya yang masih berusia 12 tahun masih menjadi misteri. Sejak peristiwa terjadi Rabu pekan lalu, polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Kasus seorang anak diduga membunuh ibunya di Medan, Sumatera Utara masih jadi teka-teki. Polisi belum menetapkan pelaku meski sudah menggelar prarekonstruksi tertutup di tempat kejadian perkara Minggu 14 Desember lalu. 43 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Pemeran sesuai dengan fakta aslinya dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi. Menurut keterangan warga, korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka oleh putri sulungnya. Saat mendengar teriakan sang anak, ayahnya turun dari lantai 2 dan menemukan istrinya dalam kondisi mengenaskan. Saat bersamaan, sang ayah melihat putri keduanya yang masih berusia 12 tahun memegang sebilah pisau. Informasi sementara ini anaknya yang bunuh, sekitar umur 12 tahun. Oh gitu. Lebih kurang. Kalau kondisi luka-luka ada Pak? Banyak. Di bagian mana Pak? Punggung. Terus? Tangannya satu saya lihat tadi ada kan. Dari foto-foto aja cuma nggak nyaksikan saya lah. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Sementara anak yang menjadi terduga pelaku masih dalam pendampingan psikolog. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas lebih dalam terkait kasus dugaan seorang anak yang masih di bawah umur membunuh ibunya. Bersama kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna, juga praktisi kepolisian, Brigjen Polisi Purnawirawan Sri Suwari. Selamat malam Bu Selamat Sri. malam Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir Bu Sri. Bu Sri. Terima kasih Mbak Hanifah juga sudah bergabung. Saya ke Mbak Hanifah. Ini kasus yang pada saat awal ada kasus ini saya sampai berpikir berulang kali bagaimana ya bisa seorang anak tega menghabisi nyawa ibunya. Nah dari sisi kriminologi, ilmu kriminologi seperti apa Mbak Hanifah soal kasus ini yang harus betul-betul hati-hati ditelusuri? Ya, baik Mbak Friska. Oh tampaknya. Jadi kalau kita hanya melihat ya dan enggak, kan nampaknya tidak akal. Tapi kalau kita membaca perkembangan bagaimana dinamika emosi dan bagaimana konflik keluarga, peristiwa ini menjadi bisa dijelaskan gitu ya, walaupun tetap menyakitkan. Ya. Kalau kita lihat bahwa anak ini masih berusia 12 tahun. Anak 12 tahun itu prefrontal cortexnya itu belum jadi, belum sempurna. Karena sempurna di usia 20 sampai 25 tahun. Sehingga kondisi-kondisi tertekan yang membuat dia itu mengambil langkah agresi itu biasanya tidak bisa ditahan. Jadi tidak ada pengatur impuls. Jadi ketika dia marah, ketika dia meledak-ledak gitu ya, ketika ada trigger, dia pasti akan melakukan hal yang hanya dia inginkan. Terkait dengan 20 tusukan bukan berarti satu tusukan itu satu niat, tetapi 20 itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengelola perasaannya atau mengendalikan keinginannya untuk melakukan hal ekstrim. Itu kalau kita melihat dari sisi perkembangan otaknya. Lalu bagaimana dengan dinamika emosi dan keluarganya? Karena bagaimanapun juga seorang anak berusia 12 tahun tidak mungkin ujuk-ujuk melakukan kekerasan atau tindakan ekstrim. Kalau tidak ada pola-pola yang tidak terbaca oleh orang dewasa gitu ya. Nah, yang paling kita pelajari adalah bagaimana selama ini dengan keluarganya. Apakah ada kondisi-kondisi yang membuat dia menjadi tidak nyaman? Apakah ada kondisi-kondisi yang membuat dia itu meledak menjadi sedemikian rupa? Nah, ini yang harus kita pelajari karena bagaimanapun juga kriminologi tidak menunjuk siapa, tapi melihat pola sehingga seseorang bisa melakukan kejahatan se-ekstrim ini. Pola ini akan kita bahas. Saya ke Ibu Sri terlebih dahulu. Dan dalam menentukan tersangka dalam kasus ini, prosesnya juga panjang sekali Bu. Harus ada prarekonstruksi, sampai 2 kali rekonstruksi. Bagaimana Ibu sebagai praktisi melihat ini?
Ini kita harus memberikan apresiasi ya kepada teman-teman di Polres, betapa kita melihat kehati-hatian. Kehati-hatian yang pertama dilakukan bukan semata untuk sisi penegakan hukumnya. Pertama adalah memastikan korban jangan sampai terluka untuk kedua kalinya. Ya, itu ya yang pertama. Anak bagaimanapun, apapun dia, siapapun dia, tetap harus dilindungi. Karena itu prinsip pertama, sehingga polisi terlihat hati-hati. Sekalipun andai kata anak saya mengaku bahwa saya adalah pelaku, tidak serta-merta polisi hanya berbicara aspek hukumnya, konstruksi hukumnya, tidak. Tetapi polisi balik ke belakang, jauh ke belakang untuk melihat mengapa ini bisa terjadi di anak yang baru 12 tahun. Ya. Anak perempuan pula gitu kan ya. Anak perempuan yang katanya kita tahu bahwa jarang bermain di luar. Yang katanya juga di sekolah cukup cerdas. Akhirnya polisi akan benar-benar hati-hati melibatkan semua pihak. Dan ini terjadi di dalam dinding perkawinan. Dinding privat. Banyak hal yang harus diungkap oleh polisi. Jangan-jangan jadi banyak hipotesis. Walaupun si pelakunya sudah mengaku umpama nih, ya saya yang melakukan gitu umpama. Polisi tidak semudah itu mempercayai. Akan melihat, menggali ke belakang seperti apa jiwa anak ini akan digambarkan secara utuh oleh pakarnya. Lalu apa motifnya di balik ini, apa yang mendorong, apa yang memicu, bagaimana ini terjadi, baru dikonstruksi semua. Ibarat puzzle tidak boleh ada satu saja yang bolong. Jadi harus rasional. Inilah yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Sampai sekarang belum menetapkan tersangkanya. Karena tidak mudah. Karena ini harus dianalisis dari berbagai perspektif keilmuan. Kalau hanya pekerjaan polisi cukup mengkonstruksi unsur pasal. Tapi dalam hal kasus anak tidak semudah itu. Karena anak harus dipastikan tidak boleh terluka untuk yang kedua kalinya dalam proses peradilan. Maka pendekatannya pun di dalam menggali informasi. Ada proses bujuk rayu, ada pengkondisian untuk bermain sesuai dengan psikologi individual si anak. Jadi walaupun umurnya 12 tahun bisa saja kematangannya atau tingkat perubahan dinamika emosinya berbeda dari satu ke satu kan. Nah itu satu. Yang kedua, polisi juga tidak mau terkondisikan. Terkondisikan dalam arti oleh cerita-cerita yang berada. Jadi karena ini anak bungsu lagi kan. Jadi dan yang ketiga, semua orang tahu bagaimana kalau anak pelaku selalu ada konsep diversi. Nah polisi juga tidak mau aspek hukum ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Nah jadi banyak hal yang harus dijaga oleh polisi. Jadi mohon bersabar, berikan kesempatan. Dan saya meyakini di kepolisian itu soal SPPA, sistem peradilan pidana anak, itu sudah cukup banyak penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, Bapas dan sebagainya. Karena saya sendiri adalah perancang program itu di Lembaga Pendidikan Polri. Kita melakukan integrated. Pendidikan kejuruannya itu integrated. Jadi bukan hanya anggota Polri, ada jaksa, ada Bapas, semua. Bahkan ada pengacara. Ini menarik karena bukan hanya apakah unsur pasalnya memenuhi, tapi tadi faktor why-nya secara keseluruhan itu harus jelas. Nah, ini menarik. Saya berharap Kompas TV mengangkat ini, teman-teman Poltabes Medan begitu sangat terbuka juga dan responsif. Dan sampai sekarang mengatakan kami belum menetapkan tersangka, kami masih dalam rangka penyelidikan. Karena tadi berbagai hal. Nah ini menjadi pintu masuk untuk warning bagaimana parenting kita. Karena anak itu konsepnya kan kayak kertas. Diisi merah, spidolnya ya merah. Diisi. Dan anak ini nampaknya kan kita kalau ini masih analisis dari luar ya, bukan kita yang langsung menangani. Jarang berinteraksi dengan tetangga. Terus mungkin sekolah rumah, artinya ada apa nih? Nah ini barangkali ini juga saya nanti lari ke beliau Mbak Hanifah. Ini juga menjadi memperkaya kita bahwa parenting itu ternyata tidak lagi melulu seperti yang kita belajar dari orang tua kita. Maka ke depan ini beda. Karena anak-anak kita terpapar oleh banyak informasi yang terkadang tingkat kedewasaan mereka belum mampu melakukan filtering itu. Nah
Ini kalau kita lihat karakter anak tersebut yang jarang berinteraksi dengan dunia luar, Mbak Hanifah, apakah membaca pola ini justru harus dimulai dari rumah, dari lingkungan rumah si anak, dari pernikahan orang tua, dari bagaimana hubungan antara orang tua dan anak-anak dengan anggota keluarga yang lainnya? Ya, benar sekali Mbak, bahwa sebelum kita keluar dari rumah tersebut, kita harus melihat, look in kepada keluarga kita gitu ya. Nah kalau sekarang yang kita ketahui, yang sudah disampaikan adalah anak ini adalah anak yang pendiam, anak yang manis. Dan keluarga ini adalah keluarga yang tertutup, tidak pernah ketemu dengan tetangga gitu ya. Nah kondisi-kondisi ini sebetulnya membuat kontrol sosial jadi tidak berfungsi. Karena masyarakat kita pada saat ini memilih untuk menjadi individualis. Masalahmu adalah masalahmu gitu ya, masalahku adalah masalahku, aku tidak akan mencampuri urusanmu, kamu jangan mencampuri urusanku. Padahal dalam hal kita ini adalah makhluk sosial, kebutuhan untuk berorganisasi, kebutuhan berkumpul dengan orang ini sangat-sangat besar. Nah makanya kenapa di di komplek gitu ya, atau di masyarakat itu masih ada pengajian, masih ada PKK, atau masih ada acara sarapan pagi bersama, perkumpulan warga. Harapannya masing-masing warga bisa mengetahui bahwa di keluarga itu ada masalah A, masalah B, masalah C gitu ya. Nah pada akhirnya saya jadi menyepakati kalau ada tetangga julid itu menjadi sesuatu yang baik karena ada perhatian gitu. Nah lalu kalau kita melihat lagi, ini kan anak yang umur 12 tahun. Ada temannya, ada anak 12 tahun yang dia juga bermasalah tapi dia tidak melakukan pembunuhan. Ini juga harus kita lihat bagaimana ketika anak ini, anak lain ketika dia marah, apakah ibunya memberikan ruang untuk marah? Apakah ketika sedih ibunya memberikan ruang untuk menangis? Apakah ketika dia kecewa diberi ruang untuk dia kecewa? Karena kondisi-kondisi ini yang membuat perasaannya tervalidasi sehingga tidak dan terjadi kejahatan bila memang pelakunya adalah anak 12 tahun ini. Iya, validasi emosi itu sangat penting, apalagi tadi dalam kondisi 12 tahun secara emosional, secara pikiran pun belum matang. Nah, bagaimana untuk mendudukan ini dalam proses penyelidikan satu perkara, Bu? Makanya itulah kenapa banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Polisi tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ada psikolog di sana, ada Bapas, yang semuanya bekerja secara simultan dari berbagai aspek. Dia akan mesti melihat, yang jelas dalam konteks ini keluarga tidak dilibatkan untuk berinteraksi dengan anak. Ya, karena kejadiannya ada di dalam dinding rumah tangga gitu ya, yang kondisinya juga seperti yang diberitakan, sehingga polisi mau tidak mau dan memang sesuai ketentuan harus melibatkan banyak pihak. Tetapi melihat ketelitian teman-teman kepolisian, karena ketika anak 12 tahun, baru 12 tahun 27 hari, ini kan penyelesaiannya secara diversi. Diversi itu bisa saja si orang tua atau si keluarga, ya sudah kita tidak menghendaki anak ini di penjara atau itu sangat dimungkinkan. Tetapi apakah itu menggambarkan kejadian yang sesungguhnya? Jangan sampai ini dimanfaatkan. Nah, PR-nya kepolisian adalah itu. Jadi mereka harus kalau dia sampai tusuk sekian kali, bagaimana caranya dia menusuk? Terus tidak ada perlawanan dan sebagainya. Jadi kita bisa membayangkan 43 adegan itu diamati secara bersama-sama oleh para pakar. Rasional nggak? Jadi di situ akan diskusi ramai seperti kita. Kalau begini kalau jadi ya sangat dinamis. Jadi yang saya katakan, saya apresiasi dengan teman-teman kepolisian, tidak serta-merta hanya melihat kasus ini sebagai kasus anak, dan semoga ini menjadi pintu masuk buat pemerintah daerah, buat kita ibu PKK, buat piranti RT RW, bahwa yang namanya individual itu memang nggak cocok untuk budaya kita. Jadi sehingga parenting bukan hanya sekedar pola asuh anak, tetapi pola relasi membangun keguyupan antar lingkungan, sehingga barangkali si anak bisa saja tidak begitu dekat sama mamahnya karena mungkin mamahnya sudah juga sedang bermain. Ada tetangganya, tantenya di sebelah. Tante aku lagi bete. Oh ya sini cerita sama tante. Nah anak-anak sih gitu kan senangnya dipeluk, cari orang yang dekat.
Dia tidak- validasi emosi, iya. Tidak sendiri dia memendam Nah, emosi itu. ketika dia sendiri memendam, dia tidak tahu mengekspresikannya. Ya, ketika dia pilih cara yang salah, siapa yang salah? Dia tidak bisa disalahkan karena tadi konsep tabula rasa itu. Ya. Dan kalau dalam kasus yang melibatkan anak seperti ini, bagaimana pula polisi akan menyidik lebih lanjut terhadap orang tua, ayahnya yang masih hidup, juga anggota keluarga lainnya. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas kasus dugaan seorang anak masih di bawah umur yang membunuh ibunya bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna dan juga praktisi kepolisian Brigjen Polisi Purnawirawan Sri Suari. Kita lanjutkan lagi tadi ya soal bagaimana nanti ayahnya, keluarga lainnya juga akan diperiksa tentu di kasus ini. Tapi sebelum ke sana, saya ke Mbak Hanifah. Saya berpikir kalau usia 12 tahun itu pasti semarah-marahnya kita dengan ibu, kita akan mencari ibu kita. Jadi untuk menyakiti masa sih tega. Mbak Hanifah bagaimana membaca ini? Oke, baik. Kalau kita melihat berdasarkan moral ya, memang demikian. Tapi kalau kita kembali pada bagaimana perkembangan otak, bagaimana konflik dalam keluarga, bagaimana anak ini diasuh setiap hari, seperti yang Bu Sri tadi sampaikan, parentingnya seperti apa? Apakah keluarga ini mengajarkan meregulasi emosi, gitu ya? Yang kita ketahui bahwa orang tuanya juga berkonflik. Apakah ada orang lain yang menjadi pelaku lain, pelaku tidak langsung, di mana tidak langsung ini adalah orang-orang yang membuat kondisi menjadi tidak nyaman. Anak menjadi merasa benci dan tidak nyaman dengan rumah ini, sehingga dia layak melakukan hal itu. Makanya perlu ada pemeriksaan psikiatri forensik gitu ya. Karena hal ini untuk melihat apakah anak ini ketika melakukan, kalau memang tujuannya kepada anak ini, apakah ketika melakukan itu dia memahami akibat dan risiko. Apakah dia sadar dengan hal itu? Dan apakah ada gangguan mental atau sekedar ledakan emosi? Karena bagaimanapun juga kita ketahui sejauh ini pada masa ini banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan mental. Nah ini yang harus kita selidiki, yang teman-teman mungkin dari Bu Sri dan kawan-kawan harus mengetahui lebih jauh apakah ada kondisi-kondisi mental yang perlu diperiksa gitu ya. Nah psikiatri forensik ini bukan untuk membebaskan pelaku, tapi untuk memastikan keadilan yang sesuai dengan kondisi psikologis anak seperti yang Ibu Sri tadi sampaikan. Ya. Bukan berarti anak ini ada gangguan berarti dibebaskan. Atau kalau memang dia tidak ada gangguan dan ternyata dia inkonsisten terhadap pemeriksaan, berarti ada kemungkinan kita menghadirkan orang lain yang kemungkinan ternyata menjadi pelaku yang sesungguhnya. Nah, untuk mencari pelaku, apakah ada pelaku lain sesungguhnya atau ada pelaku tidak langsung? Bu Sri, seperti apa yang harus dilakukan? Ya, meskipun ini kejadiannya di dalam dinding perkawinan yang hanya ada ibu, ada kakak, ada ayah, dan ada pelaku ya. Seolah-olah hanya 4. Tapi saya meyakini polisi akan mundur sampai 10 tahun ke belakang. Bahkan dari anak itu awal lahir. Akan mundur. Sejauh itu? Iya, karena yang namanya pola asuh itu tidak sehari 2 hari kan. Ya. Akan terjadi terus. Maka dari situ nanti kita berharap konstruksi kejadian ini bisa mencerahkan kita semua kepada orang tua. Bu Hanifah tadi sudah bilang bahwa apakah ada pengkondisian sebelumnya. Kalau itu dikondisikan setahun kemarin, anak ini dibuat menjadi pribadi yang agresif, bisa jadi. Iya. Lalu motifnya yang mengkondisikan siapa? Nah pelaku yang sesungguhnya itu, gitu loh. Yang jadi mengkondisikan ini bisa jadi keluarga atau bahkan orang di luar keluarga. Bisa jadi, nah sangat bisa jadi. Makanya ketika polisi menangani kasus ini tidak hanya berhenti pada 4 orang ini. Dia akan ditanya kesehariannya dia, bulan yang lalu bagaimana, bahkan guru-gurunya akan ditanyain semua. Yeah. Peer grupnya, teman dekatnya siapa ditanyain semua. Jadi tidak hanya berhenti pada 4 orang ini. Percayalah, tetangganya umpamanya beli di warung yang sering melayani ibu, bagaimana ibu pasti. Makanya ini penyelidikannya panjang kan. Padahal biasanya kasus anak tuh seminggu tuh sudah firm gitu firm, iya, tapi ini agak lama karena 12 tahun 27 hari. Banyak hal yang membuat polisi
barangkali ini, jadi hipotesisnya cukup banyak ya. Iya. Jadi maka kita berharap tetap dari sebuah kejadian tuh kalau kita paradigma fungsionalis barangkali berperan nanti untuk mencerdaskan para keluarga, Ya. memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah bahwa beda loh pola pendidikan anak sekarang dan dulu. Kan kita biasanya kan kita tidak punya tuh niru bapak ibu kita. Ya. Berbeda sekarang itu. Jadi barangkali ketika warga memfasilitasi warga untuk berkeluarga, saatnya ilmu parenting dibekalkan. Ya, barangkali ini menjadi kebijakan dalam rangka memperkuat piranti keluarga. Bagaimanapun ketahanan bangsa ini tidak bisa kita raih, tidak bisa kita wujudkan kalau keluarga kita seperti ini. Ya, Menyedihkan. karena ini kan menyedihkan sekali. Mbak Hanifah, apapun yang terjadi nanti, ya kita kan tidak pernah tahu juga ya Bu Sri, apakah memang ada pelaku lain yang dari dalam ataupun luar keluarga. Tapi kuncinya memang di ketahanan keluarga, begitu Mbak Hanifah? Ya benar sekali Mbak. Kalau kita mau ngomong bagaimana terkait dengan teman-temannya, bagaimana dengan tontonan yang dia konsumsi setiap hari, atau games yang dia nikmati setiap hari, apakah mengandung kekerasan atau tidak, ini bukan berarti menggunakan hal-hal seperti ini tuh saya bolehkan gitu ya. Tapi sekian banyak anak yang mengkonsumsi atau nonton film-film kekerasan, dia tidak melakukan pembunuhan. Artinya ada perbandingan antara anak yang tervalidasi perasaannya, parentingnya bagus, orang tuanya menerima, orang tuanya mendukung, dia akan bisa menurunkan egonya. Dia akan bisa memberikan cinta kepada orang lain. Karena pada dasarnya seseorang atau seorang anak ketika tidak bisa memberikan cintanya kepada orang lain itu karena dia tidak menerima cinta juga dari orang lain. Atau dia tidak bisa merasakan. Nah hal ini yang seperti yang Bu Sri Suari tadi sampaikan, bagaimana parentingnya jangan mudah menyalahkan orang lain. Tapi bagaimana kita ke dalam. Ini adalah early warning system kepada kita semua ya. Bahwa peristiwa ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk menengok lagi ke dalam keluarga kita. Apakah selama ini keluarga kita menjadi keluarga yang baik-baik saja, atau mereka menyimpan api dalam sekam gitu ya. Karena beberapa orang di media sosial merasa bahwa sekarang jadi takut kepada anaknya. Jangan takut kepada anaknya, tetapi takutlah ketika keluarga itu masing-masing tidak mengetahui apa isi kepala dari anggota keluarga itu. Karena bagaimanapun juga ketika kita tidak mengetahui berarti ada gap di antara masing-masing keluarga. Nah ketika ada trigger, maka kekerasan atau tindakan ekstrim itu akan mudah sekali dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Kita mungkin tidak pernah membayangkan ya saat membicarakan awal parenting anak seperti apa, validasi emosi anak, ternyata dalam kasus ini itulah yang jadi hal yang penting ya, Bu Sri. Nah, benar. Iya, tadi Mbak Hanifah juga memaparkan betapa ketahanan keluarga itulah yang penting. Ternyata kita bisa membahas di satu kasus ini yang sampai sekarang belum terpecahkan. Bu Sri, untuk kasus yang pastinya akan lebih rumit, kalau Ibu tadi dijelaskan, pastinya kita butuh waktu yang jauh lebih panjang. Sebenarnya siapa-siapa saja yang harus terlibat dalam penyelidikan ini agar betul-betul holistik, agar tidak hanya anak saja yang disasar, tapi circle terluar, inner circle, semuanya betul-betul diselidik. Jadi polisi sekarang itu sudah makin tidak hanya terpatok pada konstruksi hukum, apalagi soal anak. Ya, dia akan mulai mundur setahun, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai apalagi andai kata benar anak pelaku tunggal. Itu akan polisi tidak hanya berhenti di situ. Bersama teman-teman seluruh pemerhati, seluruh pihak yang terlibat. Di sana ada pekerja sosial, di sana ada psikolog, di sana ada Pemda. Pemda harus terlibat dari awal nih dalam kasus ini karena dia memberikan perlindungan ya, terutama Dinsos ya. Nah, ini menurut saya melihat dari perspektif fungsionalnya ya. Sehingga kasus ini kan sudah terjadi, kita tidak bisa mundur. Tetapi ini kita manfaatkan sebagai momentum penyadaran bersama bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah saat ini. Membangun keluarga itu tidak sekedar 2 orang berpikir bahwa nanti akan hadir lagi anak dari kita. Itu kita punya tanggung jawab untuk masa depan anak-anak kita. Masa depan bermula dari anak, kita bertanggung jawab terhadap anak, bertanggung jawab terhadap bangsa. Kan begitu. Nah,
saya sejujurnya sebagai polisi senior di sini yang sudah purna, sudah outsider ya, berharap rekan-rekan yang ada di Polrestabes Medan nanti bisa melakukan rilis utuh kasusnya sehingga ini menjadi titik awal kita untuk melakukan refleksi. Masing-masing orang tua refleksi kembali, pemerintah daerah juga bisa merefleksikan program-programnya bagaimana yang lebih tepat sasaran, terutama pergerakan PKK, posyandu dan sebagainya sudah mulai menyentuh juga bukan hanya sekedar kesehatan baby tapi kesehatan cara mendidik anak, cara mengasuh anak. Saya lebih setuju ketika kalau benar anak ini benar nantinya menjadi pelaku tunggal, bagaimana memvalidasi emosi itu begitu menentukan. Seorang perempuan zaman dulu dipelototin saja kan gampang nangis, masuk kamar, nangis, selesai, rilis lah kemarahannya. Sekarang berbeda. Karena dia terpapar oleh berbagai macam tontonan, berbagai macam konsumsi-konsumsi yang membuat mata dia, membuat dia akhirnya menyimpulkan sendiri. Nah kalau orang tua tidak pernah melakukan touch ke anaknya, bercerita, makanya kenapa selalu tadi di sekolah ngapain aja, ketemu siapa, temannya namanya siapa. Itu sebenarnya kita memancing anak untuk aktif berbicara, aktif mengenali lingkungannya. Dan kita melakukan deteksi dini sebenarnya. Tapi apakah semua orang tua punya waktu untuk itu? Bisa jadi tidak. Ini kita tunggu betul-betul apa hasil rilis secara utuhnya yang harus disampaikan agar kita bisa tidak hanya bicara soal bagaimana penanganan kasus, tapi apa pencegahan agar tidak ada kasus seperti ini di kemudian hari, jangan sampai terjadi lagi. Terima kasih Ibu Sri Brigjen. Semoga ini yang terakhir ya. Semoga ini yang terakhir. Terima kasih juga Mbak Hanifah Hasna sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sri. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Berikutnya saudara.